Cobain deh ayam batokok lada hijau, hidangan khas dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Masyarakat Minang menyebutnya ayam kanai tangan. Dalam bahasa Minang artinya ayam yang dipukuli. Maksudnya sih, proses memasak ayam ini emang dipukul-pukul gitu. Istilah kerennya sih geprek, fams. Hihihi, lucu juga namanya. Cita rasa kuliner khas Tanah Minang emang juara, fams. Jenisnya banyak, rasanya juga enak banget. Sekarang kita intip cara bikinnya ya. Ayam nggak perlu dipotong-potong, tapi dimasak secara utuh. Proses bikinnya mirip kayak ayam bakakak dari Jawa Barat, fams. Setelah bersih, ayam dilumuri dengan bawang putih yang sudah dihaluskan. Lalu diamkan sekitar 15 menit agar bumbu meresap sempurna. Siapkan juga bumbu ya, lalu iris bawang merah. Lanjut, goreng ayam yang sudah dibumbui. Ayam yang digoreng harus dalam minyak panas dan berlimpah ya, agar matangnya rata. Kita bikin sambal lada hijau deh. Cabai hijau harus diulek bersama garam dan bawang merah ya, untuk mencegah cabai berubah agak hitam. Cabai juga jangan diulek terlalu halus. Setelah berubah kecoklatan, angkat ayam, fams. Eits, minyak nggak usah ditiriskan ya, biar rasa ayam semakin gurih dan tekstur daging ayamnya lebih juicy. Kemudian, ayam dipukul-pukul, fams, sampai pipih. Nah, proses inilah yang disebut dengan kanai tangan. Setelah digeprek, ayam dikasih air perasan jeruk yang bisa menciptakan rasa segar pada masakan. Disusul sambal lada hijau di atasnya. Jangan lupa potongan tomat hijau. Tinggal siram dengan minyak panas. Beuh, mantap! Siraman minyak panas ini bisa membuat cabai hijau menjadi matang. Tinggal sajikan aja deh. Lama banget. Sate. Varian sate Nusantara sangat berlimpah, fams. Masing-masing daerah pasti punya karakteristik. Misalnya, sate matang dari Aceh ini nih. Oh iya, kata matang pada sate ini karena berasal dari nama kecamatan di Kabupaten Biren. Jadi bukan karena sate ini sudah matang saat disajikan ya. Hihihi. Bukan kuah kental yang sudah kita kenal. Sate matang ini disajikan bersama kuah soto bening. Beh, perpaduan sate dan soto dijamin lezis, alias lezat abis. Hahaha. Fams, soto ini ternyata isiannya ada potongan kentang dan daging. Oh iya, fams, daging yang digunakan untuk sate matang ini biasanya berasal dari daging sapi atau ayam. Kalian tinggal pilih sesuka selera kalian aja. Kalau dulu sih, sate matang hanya dibuat dari daging kambing saja. Harga daging kambing yang melambung membuat penjual berinisiatif membuatnya dari daging sapi. Cara bikinnya sama kayak sate pada umumnya. Daging dipotong dadu, lalu ungkep daging sapi dengan bumbu. Setelah matang, daging ditusuk satu persatu. Nah, proses ini nih makan waktu lama. Bayangin aja, ratusan kilo daging sapi ditusuk satu persatu kayak gini. Kalau sudah terbiasa bisa cepet kok. Sekarang tinggal bakar aja deh. Sekilas sate ini mirip dengan sate Marangi yang ada di Jawa Barat. Bedanya, sate ini tidak terlalu manis dan disajikan dengan bumbu kacang dan kuah soto. Sejak tahun 90-an, sate ini mulai populer di beberapa kota besar di Aceh. Kalau sekarang sih makin menyebar ke beberapa wilayah yang dekat dengan Aceh, contohnya Medan maupun Padang. Fams, sate matang ini biasa dihidangkan untuk makan malam. Tapi ada juga kok yang menjajakannya malam hari, terutama di sekitar alun-alun maupun di daerah pertokoan di Aceh. Oh iya, di sini kalian juga bisa membedakan penjual sate matang asli dari daerahnya. Eits, jangan kaget gitu dong. Penjual sate dari daerah asalnya biasanya membanting botol kecap yang bisa bikin pembeli terkejut. Jadi bukan berarti penjualnya lagi marah-marah ya. Hihihi. Kalau masih lapar, kalian bisa nikmati menu ikan kakap bumbu pedas. Uniknya sih, hidangan ini nggak disantap dengan nasi, tapi memakai tumis pakis, fams. Kalau di Pontianak dikenal dengan nama tumis pakis mata ikan. Eits, bukan mata ikan beneran. Mata ikan yang dimaksud sejenis tumbuhan pakis. So, jangan salah sangka dulu ya. Cara bikinnya gampang. Bumbu yang dipakai juga sederhana. Tinggal campur bumbu dengan ikan kakap saja. Oh iya, ikan kakap yang dimasak sebaiknya masih segar ya. Cirinya tekstur dagingnya nggak lembek, supaya tidak hancur saat dimasak nanti. Terakhir, tambahkan air secukupnya. Masak sekitar 5 menit atau sampai air mendidih. Lalu angkat ikan kakap bumbu pedas.
Beh, istimewa. Nggak cuma kamu aja yang ada pendamping. Ikan kakap bumbu pedas juga ada pendampingnya. Yuk, kita masak tumis pakis mata ikan. Hihihi. Oh iya, hidangan ini sebenarnya menggabungkan pakis dengan ikan asap yang sudah dikeringkan. Tumis pakis ini dimasak hingga teksturnya jadi agak lembek. Oh iya, pakis memiliki tekstur yang renyah, mirip seperti kangkung. Pakis ini juga cocok banget disantap sebagai menu sehari-hari. Pakis juga punya banyak sekali kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Misalnya, vitamin A dan C yang berfungsi sebagai antioksidan tubuh. Pakis juga kaya kalsium dan fosfor yang berguna untuk kesehatan tulang. Kalau dimakan sama ikan kakap, jadi makin lengkap kandungan gizi yang didapat. Mantap jiwa! Masih makanan laut nih fams. Kali ini kita olah sotong menjadi makanan yang sedap. Ini dia, sotong bumbu hitam. Jangan remehkan warnanya yang gelap fams. Menu ini diolah dengan tintanya, dengan perpaduan bumbu lainnya. Manfaatnya, tinta sotong ini ternyata dikenal sebagai antibakteri di dalam tubuh loh. Menurut penelitian di Jepang, tinta sotong dipercaya bisa memperlambat pertumbuhan sel kanker. Keren ya! Bikinnya gampang banget. Sotong yang sudah bersih ditumis dengan bawang putih dan bawang merah fams. Ada juga potongan bawang bombay dan paprika, biar rasanya makin juara fams. Walaupun udah pakai tinta hitam, tetap tambahkan kecap manis untuk memberikan rasa manis pada masakan ya. Beh, rasanya jadi asin, asam, dan manis. Sotong bumbu tinta udah jadi nih. Mau dimakan sama nasi atau sotongnya aja, boleh kok fams. Masih olahan sotong nih fams. Di Pontianak, sotong dijadikan menu khas yang gak kalah nikmat loh. Ini dia, sotong pangkong. Itu loh, olahan sotong yang dikeringkan dan dipanggang. Menu ini disebut sotong pangkong karena proses pembuatannya dipukul-pukul. Dalam bahasa Pontianak disebut dengan pangkong fams. Sebelumnya sih, sotong ini sudah dikeringkan dengan cara dibakar terlebih dahulu. Sotong yang dipukul-pukul dengan palu untuk menghasilkan tekstur sotong menjadi lebih lembut dan cita rasa gurih lebih terasa. Sotong pangkong lebih enak disantap dengan saus cabai dan cuka dengan tambahan kacang atau ebi. Kalau sudah tercampur rata, rasanya lengkap banget. Mulai dari manis, asin, gurih, dan pedas berkolaborasi jadi satu. Paling hauce sih nikmatin sotong pangkong dengan cocolan sambal kacang atau ebi. Kuah yang meresap membuat sotong jadi mengambang tuh. Wih, rasanya lebih enak dan lembut fams. Kudapan manis ini namanya kue apang fams. Lihat, bentuknya menarik ya. Kue serupa juga ada dengan nama yang berbeda. Di Pulau Jawa, kue ini disebut dengan kue apem fams. Taburan kelapa di atas kue apang membuat rasanya lebih gurih. Cocok juga loh disantap saat santai sambil ngeteh atau ngopi fams. Kumpul bersama keluarga juga terasa lebih hangat. Rasa kue apem ini manis dan teksturnya juga lembut fams. Aroma gula arennya begitu menggoda. Oh iya, ada dua jenis kue apang di sini loh. Kue apang warna-warni dengan campuran saus gula aren. Kalau yang warna coklat ini kue apang original fams. Makanya nggak pakai gula aren cair. Gantinya ada parutan kelapa. Kalian mau yang mana nih? Nggak usah bingung, makan keduanya sekaligus biar kenyangnya maksimal. Hahaha. Bahan untuk membuat kue apang fams ada tepung terigu, ragi, dan gula aren. Penambahan air nira membuat rasa kue apang ini berbeda. Selain itu, air nira ini digunakan sebagai pengembang alami kue. Sejak dulu, air nira ampuh untuk mengembangkan kue. Kalau nggak mau ribet, bisa juga memakai baking powder dan ragi instan fams. Supaya mengembang secara sempurna, adonan kue apang harus didiamkan kurang lebih 1 jam pada suhu hangat. Jangan lupa tutup dengan daun pisang ya. Sebelumnya, panci kukusan dikasih alas kain berpori agar kue apang mudah dikeluarkan. Tuang ke beberapa wadah yang sudah ditutupi kain ya. Sebenarnya sih bisa juga memakai daun pisang atau jenis daun lainnya. Jangan lupa cek kematangan kue apang dengan cara ditusuk lidi maupun sumpit. Tujuannya juga bisa membuat kue apang tidak bantet.
Kalau bagian dalamnya masih basah, tandanya kuenya belum matang. Sambil nunggu matang, kita bikin toppingnya dulu. Sama seperti kue apem di Jawa, topping kue apang biasanya memakai parutan kelapa setengah tua. Beh, manisnya dapet, gurihnya juga dapet tuh. Durasi mengukus kue apang sekitar 20-30 menit, fams. Kue apang yang sempurna tidak mengembang terlalu besar, tapi memiliki tekstur yang lembut. Mantap nih, fams. Kue apang original yang aromanya menggoda. Nggak cuma di Polewali Mandar, kue apang populer juga di daerah lain. Katanya sih, kue kerap dijadikan camilan favorit masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Kue apang dipercaya sebagai lambang harapan agar kehidupan tentram dan aman. Gak heran, kue apang dulu hanya disajikan untuk prosesi sakral maupun acara adat desa. Kalau sekarang sih, kue apang bisa disajikan kapan saja. Mau bentuknya persegi atau segitiga, rasa original atau yang aneka, semuanya boleh disantap. Asalkan dihabiskan ya, fams. Hahaha. Kalau lihat tumpeng cantik dan warna-warni begini, nafsu makan jadi bergairah ya. Tumpeng ini bukan dibuat dari nasi atau ketan, tapi ini tumpeng puding, fams. Warna-warni puding ini mewakili rasa yang digunakan loh. Misalnya puding mangga, coklat, vanila, buah naga, dan matcha. Beh, seger, fams. Oh iya, tumpeng puding ini awalnya dibuat agar masyarakat memiliki pilihan tumpeng. Pokoknya biar beda dari yang lainnya gitu. Cara bikinnya sih sama kayak puding pada umumnya, fams. Hanya ada agar-agar, susu, dan gula. Bedanya sih, puding yang dibuat tidak memakai pewarna makanan. Sebagai gantinya, bisa memakai buah-buahan segar, fams. Misalnya, puding mangga ini. Buah mangga harum manis tinggal ditambahkan susu, fams. Jenis mangga harum manis digunakan karena dagingnya tebal, serat sedikit, dan rasanya lebih manis. Lanjut, bikin pudingnya, fams. Bubuk agar-agar, gula, air, dan yogurt dimasak ke dalam panci. Bukan cuma rasanya yang berbeda, tambahan yogurt supaya rasa manis puding nggak berlebihan tuh. Aduk hingga matang, fams. Kalau sudah mulai mengental, masukkan mangga yang sudah dihaluskan. Aduk terus sampai adonan puding berubah warna. Tips nih, fams, bagi kalian yang mau bikin puding, pastikan adonan puding benar-benar mendidih ya. Kalau nggak mendidih, adonan puding nanti teksturnya nggak bisa padat dan cenderung lembek, fams. Setelah mendidih, matikan api dan dinginkan beberapa menit. Kalau sudah agak dingin, baru masukkan ke dalam wadah aluminium yang berbentuk kerucut. Kalau masih ada sisa bahan agar, kita bisa bikin puding merah, fams. Untuk warna merah berasal dari buah naga. Untuk menghaluskan buah naga nggak usah di blender segala. Cukup ditekan dengan garpu atau sendok sampai buah naga menjadi lumat. Baru deh dimasukkan ke adonan puding. Tinggal aduk deh. Sama halnya seperti tumpeng pada umumnya, biar rame, tumpeng puding juga dikasih lauk pauk pendampingnya. Ayam goreng, telur maupun orek tempe diganti dengan potongan buah-buahan segar seperti mangga, leci, anggur, dan buah naga. Hias terus, fams, biar makin cantik. Hihihi. Yuhu, tumpeng puding udah siap disantap. Hahaha. Sajian yang satu ini nggak kalah kekinian, fams. Kalau kalian mengira yang manis-manis ini lollipop, jawabannya kurang tepat, fams. Kudapan dengan nama cake pop ini menggunakan limbah kue loh. Yap, kue yang dibentuk dari hewan hingga karakter kartun ini dibuat oleh salah satu chef pastry yang berasal dari Amerika. Saat itu ia kebingungan karena potongan kue yang dibuat harus masuk ke dalam tempat sampah. Makanya mereka mengolah limbah kue sebagai kue yang punya nilai jual yang tinggi. Cake pop ini juga bisa dibuat dari cupcakes yang sudah dicampur dengan coklat loh. Jadi teksturnya relatif lebih padat deh. Cake pop biasa dibentuk bulat-bulat dengan diameter sekitar 3 hingga 5 cm. Sambil tunggu dingin, kita bikin icing dulu ya, fams. Icing berfungsi agar tekstur cake pop yang dibuat jadi lebih keras, fams. Icing yang mayoritas terbuat dari gula ini ditambahkan krim keju sebagai penambah rasa dan vanili agar aromanya lebih menggoda. Kalau bentuknya udah kayak gini, baru deh dikasih stick untuk pegangan. Gagang ini juga bisa memudahkan penghiasan cake pop loh.
Oh iya, tahap penghiasan ini termasuk sebagai salah satu proses yang paling susah. Kalau lapisan coklat ini sampai pecah, kuenya nggak bisa diproses kembali. Jadi harus dibuat dari awal lagi. Males banget kan? Meskipun terlihat sederhana, bikin cake pop menyimpan tantangan yang tidak mudah. Ruangan yang digunakan harus dengan suhu yang rendah dan kelembaban udara yang tepat. Kalau suhu ruangan panas, coklat-coklat bisa jadi cepat meleleh deh. Sebelum dimakan, cake popnya bisa didinginkan dulu ya fams. Cara ini untuk memastikan kalau coklat yang menempel ini nggak akan meleleh. Wah, lukisannya keren-keren, fams. Ternyata lukisan ini tidak di atas media kanvas, melainkan dengan media kayu. Kerennya lagi, melukisnya dengan cara dibakar. Ini sih namanya mahakarya bernilai seni tinggi, fams. Kenalin nih, kerajinan seni lukis bakar ini disebut juga pyrografi. Tidak seperti lukisan biasanya. Kalau lukisan biasanya memakai kuas dan pensil, kali ini justru memanfaatkan tekanan suhu yang tinggi. Pyrografi ini menggunakan alat bakar khusus. Media yang digunakan bukan kanvas atau kain, tapi kayu yang permukaannya tidak rata dan bergelombang. Sekilas, alat bakarnya mirip dengan solder pada umumnya. Bedanya, alat bakar khusus pyrografi ini memiliki ujung yang lebih panjang dan lancip. Tujuannya untuk mempermudah saat membuat arsiran ataupun lekukan. Alat bakar pyrografi juga mempunyai tingkatan suhu yang lebih panas daripada solder. Jadi, lebih mudah saat melukis di media keras seperti kayu. Media lukisnya sebenarnya nggak cuma kayu aja, fams. Bisa kulit maupun bahan apapun yang ketebalannya lebih dari 5 mm. Untuk proses membuatnya nggak langsung dibakar pada media kayu, tapi digambar dengan pensil dan kertas khusus. Setelah ada pola pada kayu, baru deh kita bakar mengikuti pola yang dibuat tadi. Hasilnya pun keren-keren, fams. Bisa dijadikan pajangan meja, dinding rumah, lukisan, maupun souvenir pernikahan. Soal harga, disesuaikan dengan kesulitan maupun besar media yang dipakai, fams. Keindahan Indonesia emang gak ada matinya, fams. Hampir di seluruh Indonesia mempunyai wisata andalannya. Salah satunya di Pulau Bangka yang memiliki surga tersembunyi, Danau Kaolin. Beh, keren ya danaunya. Warna biru air dan putih dari tanah kapur sekelilingnya, ditambah langit yang cerah, menjadi perpaduan yang ciamik. Jadi pengen liburan terus deh. Hihihi. Danau Kaolin Air Bara yang terletak di Kabupaten Bangka Selatan ini sempat viral loh, fams. Soalnya Danau Kaolin ini dianggap mirip dengan Blue Lagoon yang ada di Islandia. Danau ini menyuguhkan pemandangan seperti di tanah bersalju. Dulu Danau Kaolin sebenarnya bekas tambang yang ditinggalkan. Cekungan-cekungan bekas galian tambang kemudian diisi oleh guyuran air hujan dengan intensitas tinggi. Di Bangka, danau bekas galian tambang ini disebut dengan Kulong atau Camoy. Ya, emang mirip dengan Danau Kaolin yang ada di Belitung, tapi di Bangka lebih dikenal dengan sebutan Danau Biru karena air danaunya terlihat biru banget, fams. Kalau mau lihat keindahan danau lebih jelas, disarankan datang pada siang hari saat cuaca sedang cerah. Nah, warna air biru sangat mencolok, terlihat saat kena terik matahari. Di sini juga terdapat 2 kolam besar. Masing-masing kolam memiliki ukuran sebesar lapangan bola. Uniknya, warna kolam ini berbeda, warna biru dan warna hijau kalau kita lihat dari atas. Sayangnya, kolam ini nggak boleh digunakan untuk berenang, soalnya zat kimia di dalamnya bisa merusak kulit dan kesehatan, fams. Belum lagi kedalamannya yang bisa mencapai 8-10 meter. Danau ini juga bukan terbentuk dari kawah gunung berapi. Makanya nggak bakal ada bau belerang tuh. Yang hobi selfie, kalian bisa puas foto-foto dengan latar belakang keindahan alamnya. Di sini juga disediakan spot foto yang kece badai.
kalau mau ke sini, kalian harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam dari pusat kota Bangka ya. Sudah puas kan sama tayangan hari ini? Mulai dari kuliner, kerajinan, sampai tempat wisata sudah lengkap dibahas. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa!